Dimaksimalkan puasanya dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwasanya kematian itu masih jauh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di penghujung hidup kita semua mengharapkan husnul khatimah dan mengharapkan jannatul firdausnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya rasa syukur ini kita panjatkan kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir menjalankan rutinitas kita, rangkaian ibadah Jumat yang mana kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Jumat ini Jumat yang terbaik yang telah kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah di pekan ketiga di bulan Sya'ban. Semalam kita sudah melewati yang namanya malam nisfu Sya'ban, malam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan semua hamba-hambanya. La yattali'u, dalam bahasa hadisnya itu kata la yattali'u. Lam di sini adalah lamut taukid, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh akan melihat hamba-hambanya, mana-mana hambanya yang senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan ganjarannya. Yaghfiru jami'az dzunub. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang istimewa. Mengapa bulan ini yang istimewa? Dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma menanyakan sebuah pertanyaan kepada baginda Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban. Jadi pertanyaan Zaid, sahabat ini, memberikan sebuah jawaban yang mana jawaban tersebut bisa dimanfaatkan oleh umatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab bahwasanya zaka syahrun baina Rajab wa Ramadan, yang mana bulan Sya'ban ini dihimpit antara bulan Rajab, bulan yang agung. Bulan Rajab adalah bulan yang agung, bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana Ibnu Abbas menyampaikan hambanya Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah amal soleh di bulan Rajab, maka akan ditingkatkan pahalanya. Dan dihimpit dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan syahrul Quran, syahrul ta'ah, dihimpit 2 bulan yang mulia. Bulan Sya'ban ini dihimpit dengan 2 bulan yang mulia. Tetapi jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas." Banyak dilalaikan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dilupakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan bahwasanya catatan amal ibadah akan diangkat ila Rabbil Alamin dan diperlihatkan kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, catatan amal kita dari bulan Ramadan tahun lalu sampai hari ini itu diangkat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperlihatkan mana hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan ketaatan, yang senantiasa bertakarrub kepadaku. Catatan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adik-adik, kalau kita melihat adik-adik anak-anak kita membawa rapot dengan catatan nilai yang bagus, dia akan bahagia memperlihatkan kepada orang tuanya, atau mungkin dengan bangganya ia menyampaikan kepada teman-temannya bahwasanya nilainya semua bagus. Bagaimana dengan catatan amal kita? Catatan amal soleh kita diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan kehidupan kita, yang menciptakan hidup dan mati ini, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu apabila catatan amal kita ini nilainya itu buruk? Wal'iyadzu billah, na'udzubillah. Kita senantiasa di mimbar ini, khatib senantiasa menyampaikan setiap Jumat untuk senantiasa bertakwa, al-wasiyah bittaqwa, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya kembali kepada diri kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may yattaqillaha yattaqi fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' di sini dalam bahasa Arab yufidul istimrar. Ia senantiasa bertakwa. Di dalam sunyinya ia bertakwa, di dalam tidak sunyinya pun ia bertakwa, dia sendiri ia bertakwa, di dalam keramaian pun ia bertakwa, di pasar ia bertakwa, di kantor ia bertakwa, di segala macam aktivitasnya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak senantiasa ia ketika dilihat orang baru ia bertakwa, tidak. Senantiasa yufidul istimrar. Wa may yattaqillaha, kata Allah, yaj'al lahu makhrajan. Itulah kenapa kita senantiasa bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ganjarannya di dunia dan di akhirat. Yaj'al lahu makhrajan. Kita faham bahwasanya hidup kita di dunia ini penuh dengan masalah. Ada saja masalah, tetapi penyelesaiannya ada yang Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan begitu cepatnya. Belum ia berdoa masalahnya sudah selesai. Ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali diuji dengan masalah-masalah. Ada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin hidupnya tidak ada masalah, tetapi ini tidak mungkin, semuanya punya masalah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yaj'al lahu makhrajan. Ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan solusi dari masalahnya. Makhrajan. Makhrajan nakirah, tidak ada alif lamnya, Pak. An-nakirah tufidul umum, artinya segala solusi yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzaqa yarzuqu, yarzuq fi'il mudhari' lagi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tak ia duga-duga.
Oleh karena takwa di sinilah Pak, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Sya'ban ini. Kita sudah melewati nisfu Sya'ban tadi malam. Sekarang nisfu Sya'ban yang keduanya kita akan melewati insyaallah. Nah, bulan Sya'ban inilah bulan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam perbanyak ibadah puasa di dalamnya. Mungkin ada di antara kita Pak yang masih ada tanggungan puasanya di bulan Ramadan yang lalu. Maka ini saatnya Pak, diqadha puasanya. Ayyamam ma'dudat, telah ditentukan bulan Ramadan itu dengan ayyamam ma'dudat. Maka apabila ada di antara kita yang masih punya tanggungan, maka inilah saatnya kita bayar itu puasanya Pak. Tidak ada salah untuk membayar di bulan ini, bahkan disunnahkan untuk menyelesaikan di bulan-bulan ini, di hari-hari ini Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ana uhib, dan aku suka ketika catatan amalku ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amalan yang mungkin dapat kita lakukan di akhir bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Mungkin Senin Kamisnya, mungkin puasa Dawudnya, mungkin puasa qadha'nya dilaksanakan. Ditingkatkan kualitas ibadahnya Pak, ditingkatkan kualitas ketakwaannya dengan berpuasa. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu berbeda Pak. Ketika ia berpuasa, dia sudah bangun sebelum sholat, sebelum fajar, dia sudah melakukan kegiatan ibadah yaitu sahur. Setelah itu mungkin ia membaca Al-Quran. Setelah itu ia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Orang yang berpuasa secara otomatis ibadahnya itu akan meningkat. Oleh karenanya salaf terdahulu ketika mereka berpuasa Pak, Allahumma ja'al, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al hayati kullaha ibadah. Ya Allah, jadikanlah setiap pergerakanku ini bernilai ibadah. Ia berjalan ke pasar bernilai ibadah, ia tidur pun bernilai ibadah. Tapi jangan disimpulkan bahwasanya kita berpuasa tidur, tidak. Dimaksimalkan puasanya dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia sudah melaksanakan puasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu babur rayyan untuk orang-orang yang senantiasa gemar berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita, untuk senantiasa berniat baik, untuk senantiasa meningkatkan lagi kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini, di penghujung Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kama qala, man kana yaumuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini terbatas. Jangan kita menganggap bahwasanya kematian itu masih jauh. Dalam sebuah riwayat disampaikan, malaikat maut itu mengunjungi kita 70 kali dalam sehari, sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan keputusannya, cabut nyawa si fulan, maka langsung dicabut oleh malaikat maut tersebut. Jangan sampai kita mengira bahwasanya kesempatan ini bisa datang tahun depan. Jangan sampai kita berpikir seperti begitu. Al-Quran menggambarkan betapa singkatnya kehidupan kita. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kehidupan kita ini bagaikan waktu duha atau waktu isya saja, sangat sempit banget, sangat sempit sekali. Jadi di waktu yang terbatas ini kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita,
kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Yang belum 5 waktunya di masjid, silahkan Pak. Alhamdulillah masjid ini alhamdulillah AC-nya semua nyala, dingin. Daripada anda semua sholat di rumah, sholat di masjid yang alhamdulillah AC-nya dingin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri Pak. Syukurnya apa? Syukurnya dengan datang ke masjid ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang dirahmati ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita masuk di bulan Ramadan kita sudah punya persiapan Pak. Kita sudah punya persiapan dan kita sudah bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan tentunya di bulan Sya'ban ini kita perbanyak doa Pak. Perbanyak doa. Doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan panjangkan umur kita agar dapat beribadah di bulan Ramadan. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbal khulafa ar-rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir as-sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فاغفر ذنوبهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي ديونهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فيسر أمورهم يا الله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.